Kewirausahaan Podcast dengan saya sebagai host yaitu Anita Rufaida, dan di sini kita kedatangan Wakil Ketua Umum dari UKM Kewirausahaan Untirta. Mungkin untuk kakaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Kirana Sriazazi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan jurusan akuntansi. Oke, di sini kakak menjabat sebagai Wakil Ketua Umum ya kak ya? Iya. Sebelumnya kakak ada kesibukan apa nih kebelakangan ini kalau boleh tahu? Kesibukan belakangan ini ya sebenarnya ya membantu keluarga dalam bisnisnya kan, terus memperdalam banyak skill dari bahasa sampai ya beberapa pribadi lah gitu. Oke, mungkin aku izin tanya-tanya ya kak terkait tugas kakak sebagai Wakil Ketua Umum nih kak. Tugasnya ngapain aja sih kak jadi Wakil Ketua Umum itu? Jadi wakil ketua umum itu gak banyak sih tugasnya sebenarnya. Jadi wakil ketua umum itu tugasnya adalah sebagai penyambung di internalnya, dimana dia mengurusi anggota-anggota dia agar gimana dia betah dan segala hal lain, tidak ada kendala dalam menjalankan programnya. Lalu memastikan bahwa proker itu berjalan sesuai apa yang ada di program kerja mereka masing-masing itu. Oke, menurut kakak sendiri ada nggak sih kayak bagian yang paling seru banget gitu loh selama menjabat Wakil Ketua Umum ini dari awal sampai sekarang? Seru ya? Kalau seru sih sebenarnya karena sebagai wakil ketua umum itu kan kita harus banyak berinteraksi sama anggota kan. Jadi serunya di situ kita harus gimana sih biar kita bisa dekat sama anggota sendiri gitu loh, biar nggak ada apa sih namanya, nggak ada jarak. Iya, kalau ada jarak kan nantinya mungkin bisa berdampak juga pada gimana program kerja kan, jadinya seperti itu. Tapi kalau sejauh ini itu maksudnya kayak dari kakak sendiri sama anggota-anggotanya tuh kayak masih ada nggak sih anggota tuh yang kayak rasa dia tuh segan gitu loh, jadi kayak dia memberi jarak sendiri gitu, kayak mungkin kata-katanya tuh takut kali ya gitu. Ya sejauh ini ada aja sih anggota yang masih segan sama aku, padahal aku sudah sangat membuka diri gitu kan. Ada aja soalnya anggota yang sudah mulai berinteraksi seperti sama teman banget gitu loh, bukan sama bukan nandang juga lagi gitu. Kalau dari kakak sendiri ada nggak sih kak tips kayak supaya tuh walaupun kita lagi banyak broker nih, tapi kayak kita tuh tetap kompak dan kayak broker itu kayak jalan semua gitu kak, berjalan dengan lancar gitu brokernya. Tips agar kompak ya itu gimana kompak itu kan pasti dari kedekatannya itu kan. Ya itu juga sebagai tugas wakil ketua umum kan, gimana caranya anggota itu pada dekat kan. Ya dengan sudahnya dekat pasti nanti akan kompak dan mereka akan berpikir kalau misalnya temannya nih lagi ngerjain proker, lagi ngerjain tugasnya, tapi dia tuh leha-leha pasti kan kayak agak gimana gitu kan. Pasti mau mereka harus ikut bantu kan. Kalau dari kakak sendiri pernah nggak sih nemuin kayak masalah tuh yang dari divisi ini sama divisi ini tuh kayak mereka tuh ada masalah gitu? Pernah nemuin hal itu nggak kak? Dan kayak kalau pernah itu gimana cara kakak ngatasin hal itu gitu? Masalah antar divisi per divisi? Iya. Kayaknya nggak pernah sih kalau masalah antar divisi per divisi itu. Ya sejauh ini masih aman lah ya. Oke, berarti termasuknya yang kompak lah ya gitu. Ya, kompak. Kalaupun ada pasti dia ngomongin baik-baik gitu ya. Benar. Kalau dari kakak sendiri pernah nggak sih kayak ada anggota gitu kayak dia tuh ngasih ide buat proker ini atau proker itu gitu. Nah, misalkan ada gitu, itu kakak langsung ACC ide dari si anggota itu atau kakak mendingin dulu sama teman-teman BPH yang lain gitu, atau gimana Pak? Ya kan kalau masalah kalau terkait ini kan gimana ini anggota itu
sebenarnya aku sering mendengar ide-ide anggota itu saat masih saat lagi nongkrong sama mereka kan, kayak entah banyak lah idenya bagus-bagus sebenarnya, tapi kan ide-ide tersebut kan nggak bisa aku aja sendiri karena dari BPH itu kan terdiri dari 6 anggota, bukan aku sendiri kan. Jadi kita harus ngobrol sama BPH yang lainnya juga untuk bagaimana tanggapan mereka terkait proker ini. Kalau maksudnya idenya, kan? Iya. Oke, kalau dari kakak sendiri pernah nggak sih kayak merasa berat gitu kayak menjadi wakil ketua umum ini? Gitu? Kalau pernah atau enggak gitu, kira-kira lagi di fase yang seperti apa tuh kak? Merasa berat sih pernah, soalnya apa ya? Aku kan sebelumnya bukan nggak megang jabatan apa-apa, apalagi aku juga belum pernah jadi ketua sama sekali kan. Tiba-tiba diangkat jadi wakil ketua umum itu sangat berat untuk aku, soalnya belum ada pengalaman dalam memimpin orang gitu. Tapi ya insya Allah sih dia bisa terus dijaga. Kalau dari kakak sendiri ada nggak sih pesan gitu buat anggota atau pengurus yang mungkin nantinya tuh dia pengen ada nyalonin jadi wakil ketua umum mungkin di tahun ke depan gitu? Ada nggak pesan-pesannya gitu buat mereka yang pengen? Pesan dan pesannya sih, ya itu mau dimanapun kalian, mau di posisi apa kalian, namanya sesama manusia kalian harus sering berinteraksi, harus menjaga sosialisasi kalian. Ya itulah, nggak mungkin kan kalian sebagai wakil ketua umum malah mengundang hal yang tidak enak gitu kan. Oke, mungkin yang terakhir nih kak, aku mau tanya gimana sih perasaan kakak sendiri kayak dikasih jabatan ini gitu? Apakah kakak merasa berat atau gimana? Sebenarnya berat sih benar. Aku merasa berat dikasih jabatan ini soalnya jabatannya kan masuknya tinggi lah ya. Apalagi ya itu tadi aku juga belum pernah menjabat gitu. Belum pernah memimpin di sebuah acara juga kan. Karena aku dulunya ngedesain terus kan. Tiba-tiba ditunjuk jadi wakil ketua umum buat dari ngedesain, aku ngedesain apa jadi wakil gitu kan. Berarti kakak itu dulunya dari direktur apa? Aku dulunya dari desain grafis. Sebagai anggota atau apa? Nah, kalau di desain grafis aku jadi sekretaris sih sebenarnya. Berarti yang dulunya tuh tugasnya banyaknya desain. Iya, kalau desain grafis tuh desain. Oke, ya mungkin untuk pertanyaannya aku segitu dulu ya kak. Kemudian aku mau ucapin terima kasih untuk waktunya, kakak sudah nyempetin waktu buat acara ini. Ya baik, sama-sama. Oke, mungkin untuk kepo kali ini kita segitu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di kepo selanjutnya.